Saudaraku, pernahkah Anda merasa hidup ini seperti lari di tempat? Anda sudah bekerja keras dari pagi hingga malam. Keringat sudah diperas, pikiran sudah terkuras. Tapi anehnya, kenapa rezeki rasanya cuma numpang lewat? Kenapa setiap kali uang masuk, rasanya seperti memegang air, langsung habis, menguap entah kemana? Belum sempat dinikmati, sudah habis untuk bayar hutang, bayar cicilan, dan kebutuhan mendadak yang tidak ada habisnya. Anda mungkin sering bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa yang salah? Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Tapi kenapa hutang ini tidak kunjung lunas? Kenapa hidup begini-begini saja?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebelum kita lanjut, sadarilah satu hal. Pertemuan kita di video ini bukanlah sebuah kebetulan yang sia-sia. Di antara jutaan video yang bertebaran di internet, kenapa jari Anda mengklik video ini? Kenapa video ini lewat di beranda Anda, tepat saat hati Anda sedang remuk, tepat saat pikiran Anda sedang buntu memikirkan hutang yang tak berujung? Ketahuilah, saudaraku, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi tanpa izin Allah. Apalagi pergerakan jari Anda untuk sampai ke video ini. Yakinlah, video ini adalah cara Allah mengetuk pintu hati Anda. Video ini dikirimkan oleh Allah ke hadapan Anda sebagai jawaban. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa putus asa yang Anda panjatkan sambil menangis semalam. Allah ingin menolong Anda. Allah ingin memberi solusi. Tapi Allah ingin Anda paham ilmunya dulu. Allah ingin Anda memperbaiki akarnya dulu. Jadi, tolong, anggaplah ini pesan langsung dari Rabb semesta alam untuk Anda. Simaklah dengan hati yang lapang. Jangan di-skip, jangan diabaikan. Karena bisa jadi, di menit-menit berikutnya, ada satu kalimat kunci yang selama ini Anda cari untuk membuka gembok rezeki Anda yang macet. Sahabatku, sebelum kita bongkar di mana letak sumbatan rezeki ini, mari kita jemput keberkahan majelis ilmu ini dengan memuji kekasih Allah. Kita tahu, tidak ada doa yang sampai ke langit tanpa melalui sayap-sayap solawat. Mari sejenak, luangkan 5 detik saja. Tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Niatkan dalam hati, semoga satu solawat yang Anda ketik dengan jari Anda saat ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah dan menjadi wasilah atau perantara turunnya pertolongan Allah untuk melunasi segala hutang-hutang Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa saudaraku, kekuatan doa berjamaah itu dahsyat. Di video ini, insya Allah akan ada ribuan saudara seiman yang membaca. Bayangkan jika ribuan orang itu mengaminkan doa Anda. Maka, jangan ragu. Ketik amin di kolom komentar, lalu tuliskan satu hajat terbesar yang ingin sekali Allah kabulkan untuk Anda saat ini. Entah itu lunas hutang, kesembuhan penyakit, atau kebahagiaan keluarga. Biarkan kolom komentar ini menjadi saksi doa-doa yang melangit. Siapa tahu, satu kata, amin, dari saudara yang tidak Anda kenal di sini, menjadi kunci, kun fayakun, jadilah, maka jadilah, dari Allah untuk masalah Anda. Silakan tulis doa terbaik Anda sekarang. Saudaraku, video ini bukan video biasa. Ini adalah muhasabah. Ini adalah momen kita berhenti sebentar dari gilanya dunia. Kita tahu, hutang bukan sekadar angka minus di rekening bank. Hutang adalah penjara tanpa jeruji. Hutang membuat makanan lezat terasa hambar. Hutang membuat kasur empuk terasa seperti dipenuhi duri. Hutang membuat dering telepon menjadi suara paling menakutkan di dunia. Banyak di antara kita yang secara logika manusia seharusnya sudah kaya. Coba hitung, berapa tahun Anda bekerja? 5 tahun? 10 tahun? Atau 20 tahun? Jika dihitung secara matematika, dengan gaji sekian, bonus sekian, seharusnya aset Anda sudah menumpuk. Seharusnya tabungan Anda sudah melimpah. Tapi faktanya, 0. Bahkan minus. Kita seperti tikus yang berlari di dalam roda putar. Lari kencang, napas ngos-ngosan, energi habis. Tapi posisinya tidak bergeser 1 sentimeter pun.
Lalu kita mulai menyalahkan keadaan. Ini gara-gara ekonomi global sedang lesu. Ini gara-gara bos saya pelit. Ini gara-gara saya lahir dari keluarga miskin. Ini gara-gara saingan bisnis pakai penglaris. Kita sibuk mencari kambing hitam di luar sana. Kita sibuk memperbaiki mesin pencari uang kita. Kita ikut seminar bisnis, kita belajar investasi, kita ambil lembur, kita cari kerja sampingan. Apakah itu salah? Tidak. Ikhtiar itu wajib. Tapi, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika masalahnya bukan pada cara kita mencari air, tapi pada wadah yang kita gunakan untuk menampung air itu? Bayangkan Anda berdiri di bawah air terjun rezeki yang deras, tapi Anda memegang ember yang dasarnya bolong besar. Mau sederas apapun air yang Allah curahkan, mau sekeras apapun usaha Anda menadah air itu, ember itu akan tetap kosong. Dan inilah kenyataan pahit yang akan kita bedah hari ini. Pantas hutang gak lunas-lunas. Ternyata ada borok tak kasat mata. Ada lubang gaib di wadah rezeki kita yang selama ini kita abaikan, bahkan seringkali kita nikmati. Saudaraku, mari kita bicara tentang hukum langit. Di bumi, 1 ditambah 1, hasilnya pasti 2. Namun di langit, 1 ditambah 1 bisa jadi 10, bisa jadi 700, atau bahkan bisa jadi 0. Semua tergantung keberkahan. Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan yang sangat keras, sebuah kaidah fundamental tentang ekonomi langit yang sering dilupakan oleh pakar ekonomi modern. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbin yushi'ibu." Artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan terhalang dari rezeki disebabkan oleh dosa yang ia kerjakan. Perhatikan kalimatnya. Terhalang, rezeki itu ada, jatah Anda itu ada. Allah itu maha kaya, gudangnya tidak pernah kosong. Jatah rezeki Anda sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak Anda masih berupa janin 4 bulan. Tapi, rezeki itu terhalang, macet, tersumbat. Seperti pipa air yang tersumbat oleh sampah dan kotoran. Airnya ada di pusat, tapi tidak sampai ke keran rumah Anda. Sumbatan itu bernama dosa. Sekarang pertanyaannya, dosa apa? Kalau dosa zina, dosa membunuh, dosa mencuri, atau dosa judi, mungkin kita semua sepakat dan sadar untuk menghindarinya. Banyak di antara kita yang alhamdulillah dijaga Allah dari dosa-dosa besar yang nampak mata itu. Saya kan rajin sholat, Ustadz. Saya puasa Senin Kamis. Saya tidak pernah menipu orang. Tapi kenapa rezeki masih seret? Nah, para ulama ahli hikmah menjelaskan bahwa seringkali yang membuat rezeki macet total bukan hanya dosa besar yang nampak, tapi dosa halus yang menjadi kebiasaan. Dosa yang kita lakukan sambil tertawa. Dosa yang kita lakukan sambil minum kopi. Dosa yang kita anggap sebagai perekat sosial. Dosa yang kalau kita tidak melakukannya, rasanya ada yang kurang dalam obrolan kita. Dosa itu adalah ghibah atau menggunjing. Dosa lisan. Dosa lidah tak bertulang. Mari kita bedah tuntas. Kenapa ghibah ini begitu mematikan bagi rezeki? Seringkali kita menyangkal. Loh, saya kan ngomongin fakta. Emang bener kok dia begitu. Rasulullah SAW sudah memprediksi sangkalan ini ribuan tahun lalu. Ketika Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci jika mendengarnya." Lalu ada sahabat yang bertanya kritis, "Bagaimana jika yang saya katakan itu benar adanya?" Rasulullah menjawab tegas, "Jika yang engkau katakan itu benar, maka engkau telah berbuat ghibah. Dan jika yang engkau katakan itu tidak benar atau bohong, maka engkau telah berbuat fitnah." Jadi rumusnya begini, jika itu fakta, ditambah Anda membicarakan aibnya, maka itu disebut ghibah. Sedangkan jika itu bohong, ditambah Anda membicarakan keburukannya, maka itu disebut fitnah. Dua-duanya adalah dosa besar. Dua-duanya adalah penghancur rezeki. Mari kita cek keseharian kita. Saat jam makan siang di kantor, apa topiknya? Si bos itu ya, mobil baru tapi pelitnya minta ampun. Si Rina itu,
Kerjanya cari muka terus sama atasan. Saat arisan keluarga atau reuni sekolah. Wah, si Budi sekarang sukses ya. Tapi sayang istrinya galak banget. Itu si Ani. Padahal dulu juara kelas. Kok sekarang hidupnya biasa aja ya? Atau yang paling modern, gibah digital. Kita melihat postingan orang di Instagram atau TikTok. Lalu kita screenshot, kita kirim ke grup WhatsApp gibah squad kita. Lihat deh guys, captionnya sok bijak banget, padahal aslinya. Lalu kita tertawa bersama. Emoji tertawa sampai nangis bertebaran. Kita merasa puas. Kita merasa lebih baik dari orang yang kita bicarakan. Padahal, saat itulah bencana ekonomi sedang terjadi pada diri kita. Allah menggambarkan dosa ini dengan sangat menjijikkan dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 12. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bayangkan visualisasinya. Teman kita sudah jadi mayat. Lalu kita iris daging pahanya. Kita makan mentah-mentah sambil tertawa. Jijik? Pasti. Tapi itulah hakikat spiritual dari apa yang kita lakukan setiap hari. Bau busuk dari bangkai inilah yang membuat malaikat pembawa rezeki, malaikat Mikail dan pasukannya, enggan mendekat ke rumah kita. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya penuh dengan aroma busuk ghibah, meskipun hidung manusia tidak bisa menciumnya. Saudaraku, jika Anda masih merasa penjelasan langit terlalu abstrak, mari kita bedah ini dengan logika bumi. Mari kita pakai kacamata psikologi dan hukum kesuksesan profesional. Ternyata, tanpa membawa dalil agama pun, para pakar kesuksesan sepakat. Ghibah adalah resep jitu untuk tetap miskin. Kenapa? Pertama, hukum fokus dan energi. Eleanor Roosevelt pernah berkata, pikiran besar membicarakan ide, pikiran rata-rata membicarakan peristiwa, pikiran kerdil membicarakan orang lain. Coba cek, miliarder dunia, orang-orang sukses, saat mereka berkumpul, apa yang mereka bahas? Mereka bahas inovasi, strategi, masa depan. Sedangkan orang yang stuck ekonominya, saat kumpul apa yang dibahas? Orang lain, tetangga, artis. Saudaraku, energi kita terbatas. Waktu kita 24 jam. Jika 2 jam sehari habis untuk scroll sosmed dan nyinyirin orang, atau ngerumpi di kantor, itu artinya Anda membuang 2 jam emas yang seharusnya bisa dipakai untuk upgrade skill, belajar bisnis, atau menyelesaikan pekerjaan. Pantas rezeki tidak nambah, karena kapasitas diri Anda tidak nambah. Anda sibuk mengurusi rumput tetangga, sampai lupa menyiram rumput Anda sendiri yang mulai mati kering. Kedua, kepercayaan adalah mata uang. Dalam dunia bisnis dan karir, mata uang tertinggi bukanlah dolar atau rupiah, tapi kepercayaan. Tahukah Anda? Orang yang hobi ghibah memiliki aura yang tidak bisa dipercaya. Saat Anda bergosip tentang si A di depan si B, maka secara otomatis alam bawah sadar si B akan mencatat, oh, orang ini kalau bicara sama si A, pasti akan menjelekkan saya juga. Akibatnya, tidak ada orang yang mau berbisnis besar dengan Anda. Atasan tidak akan mempromosikan Anda memegang rahasia perusahaan. Investor kabur. Peluang-peluang emas tertutup rapat. Kenapa? Karena mulut Anda bocor. Rezeki itu datang lewat perantara manusia. Jika manusia tidak percaya pada Anda, bagaimana rezeki mau mampir? Ketiga, mentalitas kelangkaan. Secara psikologis, ghibah seringkali lahir dari rasa iri atau dengki. Kita tidak suka melihat orang lain sukses. Ini adalah tanda mental miskin. Alam bawah sadar Anda merekam pesan. Sukses itu menyebalkan. Orang kaya itu jahat. Jika Anda membenci kesuksesan orang lain, maka otak Anda akan menyabotase diri Anda sendiri agar tidak sukses. Anda memblokir diri Anda sendiri untuk menjadi kaya. Jadi saudaraku, secara spiritual ghibah itu dosa. Secara logika, ghibah itu tindakan bunuh diri karir dan finansial. Klop sudah. Saudaraku, mari kita kembali ke logika akuntansi akhirat yang berdampak ke dunia. Kenapa ghibah bikin hutang tak lunas? Karena ghibah memicu mekanisme transfer saldo keberkahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut atau muflis itu? Sahabat menjawab dengan logika dagang. Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Rasulullah meluruskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Bayangkan, dia ahli ibadah. Sholatnya rajin, puasanya kencang. Dia membawa gunung pahala. Dia merasa aman. Dia merasa akan masuk surga VIP. Akan tetapi, dia datang dengan dosa. Dia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul kehormatan si fulan. Apa yang terjadi kemudian? Allah yang Maha Adil akan mengambil pahala sholat orang itu, diberikan kepada orang yang dia gunjingkan. Diambil pahala puasanya, transfer ke rekening orang yang dia hina. Diambil pahala sedekahnya, transfer ke orang yang dia nyinyiri di medsos. Jika pahala kebaikannya sudah habis, sedangkan korban ghibahnya masih banyak yang belum terbayar, maka dosa-dosa orang yang digunjingkan itu akan diambil, lalu ditimpakan atau ditransfer kepada si penggunjing. Saudaraku, inilah jawaban kenapa hidup kita berat. Bisa jadi, beratnya hidup Anda saat ini. Pusingnya Anda mencari uang, sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh, masalah keluarga yang tak kunjung usai. Itu bukan karena ujian murni dari Allah, tapi karena punggung Anda sedang memikul dosa orang lain. Anda sedang memikul dosa bos Anda yang Anda gunjingkan. Anda sedang memikul dosa tetangga Anda. Anda sedang memikul dosa artis yang Anda hujat di kolom komentar. Rezeki mana yang kuat menopang beban dosa sebanyak itu? Keberkahan mana yang mau singgah di wadah yang isinya kotoran dosa orang lain? Pantas saja hutang gak lunas-lunas. Karena mata uang yang seharusnya kita pakai untuk membeli pertolongan Allah, yaitu pahala amal saleh, sudah habis kita hambur-hamburkan untuk membayar denda lisan kita. Mari kita lihat bagaimana para kekasih Allah menyikapi hal ini. Mereka sangat paham ekonomi pahala ini. Ada sebuah kisah masyhur tentang Hasan al-Basri, seorang tabi'in terkemuka. Suatu hari, seseorang datang melapor. Wahai imam, si fulan di pasar tadi menjelek-jelekkan engkau. Dia mengataimu munafik. Dia mengataimu begini dan begitu. Reaksi normal manusia pasti marah. Kurang ajar, berani-beraninya dia. Tapi apa reaksi Hasan al-Basri? Beliau justru tersenyum, lalu masuk ke dalam rumahnya. Beliau mengambil nampan, mengisinya dengan kurma-kurma terbaik, dan menyuruh pembantunya mengantarkan kurma itu kepada orang yang menggunjingnya tadi. Beliau titip pesan, wahai saudaraku, aku mendengar engkau telah menghadiahkan pahala kebaikan-kebaikanmu kepadaku lewat ghibahmu. Karena aku tidak punya amal yang cukup untuk membalas kebaikanmu itu, maka terimalah kurma ini sebagai ucapan terima kasihku. Masya Allah, Hasan al-Basri paham. Orang yang menggunjing kita, sejatinya adalah donatur pahala terbesar kita. Tapi bagi si pelaku atau si penggunjing, dia adalah orang yang paling rugi. Dia kerja keras beramal, tapi pahalanya dia kirim ke rekening orang lain. Apakah kita mau menjadi orang yang kerja rodi di dunia akhirat? Capek beramal, capek kerja, tapi hasilnya untuk orang lain? Tentu tidak. Maka mulai hari ini, kita harus stop kebocoran ini. Kita harus tambal lubang di ember rezeki kita. Lalu, bagaimana caranya? Nasi sudah menjadi bubur. Lisan kita sudah terlanjur kotor bertahun-tahun. Apakah masih ada harapan hutang lunas? Jawabannya, ada dan sangat besar. Kuncinya ada di surat Nuh ayat 10-12. Ini adalah garansi dari langit. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa balasannya jika kita taubat lisan dan rajin istighfar? Pertama, yursilis sama'a alaikum midrara. Dia akan menurunkan hujan atau rezeki yang lebat. Kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan dia akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ketiga, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Perhatikan,
Allah menjanjikan harta bagi orang yang rajin istighfar. Ini bukan teori motivasi. Ini janji Allah. Maka, lakukan protokol detoks lisan ini mulai sekarang. Pertama, puasa bicara. Jika tidak ada yang penting, diamlah. Man syomata naja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Kurangi nongkrong yang tidak faedah. Keluar dari grup WhatsApp yang toksik. Kedua, ganti gibah dengan doa. Setiap kali terlintas di pikiran untuk mengomentari orang lain, atau setiap kali lisan gatal ingin nyinyir, segera hak otak Anda. Ubah kalimatnya menjadi doa. Daripada bilang, si Anu itu sombong banget, ubah jadi, ya Allah, lindungilah si Anu dari sifat sombong, dan lindungi juga aku. Berkahilah rezekinya. Malaikat akan menjawab, amin, dan untukmu juga seperti itu. Kita dapat doa dari malaikat. Ketiga, mulazamatul istighfar atau istiqomah istighfar. Jadikan istighfar sebagai nafas. Saat menyetir, saat melipat baju, saat menunggu lampu merah, saat mengetik laporan kerja. Ucapkan, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Niatkan, ya Allah, hamba menambal lubang-lubang ghibah hamba. Hamba memohon ampun atas lisan hamba yang tajam. Ganti dosa hamba dengan rezeki yang luas untuk melunasi hutang ini. Ada kisah masyhur tentang Imam Ahmad bin Hambal dan penjual roti. Penjual roti itu setiap mengadon tepung mengucapkan istighfar. Setiap membanting adonan, istighfar. Imam Ahmad bertanya, apa hasil dari istighfarmu ini? Penjual roti menjawab, demi Allah, tidaklah aku memanjatkan satu doa kepada Allah, kecuali Allah kabulkan. Kecuali satu doa yang belum terkabul. Apa itu? Tanya Imam Ahmad. Aku berdoa ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dan seketika itu, Imam Ahmad menangis, karena Allah telah memaksa Imam Ahmad yang terusir dari masjid kota lain, untuk datang jauh-jauh, dan tidur di rumah penjual roti itu, hanya untuk mengabulkan doanya. Istighfar bisa mendatangkan Imam Ahmad ke rumah penjual roti. Apalagi hanya mendatangkan uang untuk melunasi hutang Anda. Bagi Allah itu sangat mudah, sangat kecil, saudaraku. Waktu kita tidak banyak. Kita tidak tahu kapan malaikat maut menjemput. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang dunia dan membawa hutang ghibah di akhirat. Itu adalah kerugian yang sebenar-benarnya rugi. Hari ini, detik ini, mari kita buat komitmen. Cukup. Stop. Saya tidak mau lagi menjadi kanibal pemakan bangkai saudara sendiri. Saya ingin ember rezeki saya utuh. Saya ingin hutang saya lunas dengan cara Allah. Jika hati Anda tergerak, jika Anda merasa video ini adalah teguran kasih sayang dari Allah untuk Anda, mari kita tutup kebocoran ini bersama-sama. Silakan. Sebagai tanda kesungguhan, sebagai saksi niat baik Anda, tuliskan di kolom komentar, Bismillah, saya siap jaga lisan dan perbanyak istighfar demi rezeki berkah. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, tuliskan juga doa dan hajat Anda. Kita aminkan bersama. Ya Allah, bagi saudara hamba yang sedang terlilit hutang, lunasilah dengan caramu yang tak terduga. Bagi yang sedang sempit, lapangkanlah. Bagi yang lisannya masih sulit dijaga, berilah kekuatan untuk diam dan berzikir. Ampunilah dosa-dosa ghibah kami di masa lalu. Janganlah dosa itu menjadi penghalang rezeki kami hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.